Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tak kurang apapun. Dan yang terpenting lagi, kita semua semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private silahkan, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, rekeningnya bank apa, berapa jumlahnya, jadwalnya kapan. Nah, kalau mau nanya soal jadwal, kirim bukti transfernya, nanti akan dikasih jadwal persisnya kapan. Bisa keep kontak sama saya untuk konsultasi secara langsung by phone ya. Kalau tatap muka sementara ini kan lagi social distancing, jadi nggak bisa ya, by phone semuanya. Dan jangan lupa sebelum saya mulai, di like dulu videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Oke, sekarang saya akan ambil 12 kartu untuk melihat hoki Anda untuk hari ini. Ini Aquarius, kemudian Pisces, Aries, lalu Taurus, kemudian Gemini, lalu Cancer, Leo, kemudian Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, kita lihat, kemudian Capricornus. Iya, siap. Semua masih ini ya, tetap di rumah saja, nggak kemana-mana, harus social distancing, kemudian jaga jarak. Kalau keluar untuk membeli kebutuhan untuk makan aja ya, untuk kehidupan kita hari-hari, itu jangan lupa pakai masker, kemudian sarung tangan ya. Pokoknya kalau lebih baik di rumah saja, pilihan Anda itu good banget ya, karena nggak ada yang pernah tahu di mana musuh yang tak kasat mata ini berada, karena makin tambah banyak. Bayangkan, saya ingat banget waktu 16 Februari seluruh dunia ya, saya mengamati perkembangan COVID-nya itu sekitar 260 sekian atau 160 sekian, atau pokoknya sekitar masih ratusan ribu gitu ya. Dan di tanggal 13 April itu saya lihat itu sekitar 1 juta, pokoknya 1 juta lebih lah gitu ya. Dan saya jadi ketar-ketir, kok malah sudah betul-betul hampir menyentuh angka 2 juta gitu. Bayangkan, percepatannya luar biasa. Jadi kalau memang nggak perlu banget, nggak usah keluar, tetap di rumah saja, jauh lebih aman ya. Oke, sekarang kita buka yang pertama Aquarius. Queen ini di Empress, Permaisuri, Dewi Sri, Dewi Rezeki. Semoga hari ini membuat Anda bersemangat, bergiat untuk melakukan sesuatu, karena ada satu tujuan, ada satu rencana, satu keinginan, satu harapan bahwa apa yang Anda kerjakan membawa hasil, apa yang Anda lakukan membuat Anda nyaman, apa yang Anda selesaikan memberikan semangat bahwa tidak ada yang sia-sia, asalkan betul-betul dilakukan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan semakin hari hasilnya tuh meningkat gitu. Jadi kalau memang Anda punya keyakinan, semangat, jangan sampai ada yang membatasi diri Anda untuk mengeksplor apa saja, kecerdasan, pengetahuan, wawasan, talenta gitu ya. Kan kalau orang lagi di rumah saja atau masih social distancing, ada yang tadi saya terima konsultasi, dia masuknya tuh 1 hari masuk, 1 hari libur gitu ya. Maksudnya ganti-gantian, bekerja di rumah sehari, datang ke tempat kerjanya sehari, jadi ganti-gantian sama temannya.
Jadi 50% yang bekerja di tempat kantornya, 50% di rumah, nanti gantian lagi. Ya itu supaya jaga jarak, itu bagus banget. Tapi kalau yang betul-betul semua dirumahkan dan kegiatannya video call atau teleconference atau by email reportnya, itu jauh lebih aman sih menurut saya di situasi yang kita nggak pernah tahu musuh kita yang nggak kelihatan ya, virus ini. Maka jaga semua, jaga stamina, tingkatkan kualitas kehidupan Anda supaya virus nggak sempat mampir ke tubuh kita ya. Bayangkan waktu 2 Maret yang diumumkan di Indonesia 2 yang terpapar virus. Per 13 April kemarin saya tuh ingat ya, kemarin lusa itu ada 4.557. Kebayang nggak tuh? Lompatannya begitu banyak sekali yang kalau nggak kita seriusin ini bisa berdampak kurang bagus ya. Mau kan semua pulih lagi, normal lagi, bergiat biasa lagi. Jadi kita bantu upaya pemerintah daerah, pemerintah pusat yang sedang mencegah, yang sedang berperang, yang sedang berjuang untuk tidak bertambah lagi yang terpapar virus ya. Oke, ini The Empress, gambaran bahwa hari ini ada sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yang bisa Anda dapatkan, yang Anda kerjakan, yang Anda peroleh, atau mendengar sesuatu yang membuat Anda semangat. Untuk asmara berpasangan, bersyukurlah kalau dia memberikan perhatian yang spesial, memberikan bantuan kepada Anda, mendukung, mensupport apapun yang Anda lakukan, supaya sama-sama sama-sama merasakan ketentraman dan kenyamanan, apalagi di situasi seperti ini harus bisa saling dukung dan menguatkan. Untuk asmara lajang, berpikir bahwa bisa mengajak berkomunikasi dengan pembahasan yang membuat hidup lebih berwarna, ya itu salah satu cara juga sih kalau Anda melihat bahwa ini adalah peluang untuk bisa makin akrab. Lakukan ya, bahas hal-hal yang memberi manfaat bagi kehidupan Anda. Kemudian untuk ya bagi kehidupan Anda juga bagi dia gitu ya, dalam proses pendekatan ini kan makin lama kita harus makin melihat apakah memang makin berkualitas, makin menuju kepada arah kecocokan. Kalau jawabannya ya, ya mudah-mudahan dia salah satu kandidat terkuat ya. Yang memilih tetap sendiri, Anda sedang enjoy dengan apa yang Anda lakukan saat ini di masa sendiri dan yakin bahwa yang Anda kerjakan ini memberi manfaat yang besar bukan hanya untuk Anda tapi siapa saja yang ada keterikatan atau keterkaitan dengan kegiatan Anda. Berikutnya adalah Pisces. Raja koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Kalaupun saat ini Anda sedang pusing atau sedang bingung berkaitan masalah flow, pencarian income, bekerja dengan segala keterbatasan, tapi yakinlah ya, semua kalau kita ikhtiarkan dan berdoa, jalan rezeki selalu terbuka. Mohon kepada Sang Maha Pencipta, Sang Pemberi Rezeki untuk diberikan jalan keluar, untuk dimudahkan urusannya, untuk didatangkan kerezekiannya. Insya Allah dari apa yang Anda usahakan, yang Anda ikhtiarkan, yang Anda perjuangkan akan membawa hasil dan membuat urusan pekerjaan atau tugas atau kegiatan atau usaha Anda mulai menampakkan hasilnya, menunjukkan pergerakannya, menunjukkan geliatnya. Jadi jangan cuma tinggal diam aja, nggak mungkin seseorang mendapatkan sesuatu tanpa ikhtiar. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk melakukan sesuatu sehingga mengalir uangnya. Untuk asmara berpasangan, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar setiap waktu yang dilalui itu berkualitas, ada nilai, ada harga, ada cinta. Nah, gunakan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi tentang banyak hal termasuk masa depan ya. Untuk asmara lajang, merasakan bahwa ada progres dari sikap hidup Anda terhadap seseorang, sikap dan perilaku Anda terhadap seseorang, bisa jadi Anda memang amat sangat diharapkan gitu ya, kesediaan hatinya untuk bisa makin sering berdialog dengan dia, atau Anda sendiri juga sebetulnya cukup tertarik ya, tapi membatasi diri supaya nggak terlalu kelihatan, jadi masih jaim gitu ya, nggak apa-apa, karena sebetulnya Anda sosok yang menyenangkan, diajak ngobrol, diajak diskusi, biarkan cair ya, kan sekarang ini keterbatasan untuk dialog juga dibatasi oleh
ruang dan gerak. Jadi cuma bisa chat, bisa video call aja, atau by email, atau mungkin by phone gitu ya. Tapi diskusikan tentang banyak hal yang mengarah kepada kehidupan di masa yang akan datang, sehingga masing-masing bisa punya gambaran, oh visi misi hidupnya seperti ini. Itu bagus banget loh ya. Nah, yang memilih tetap sendiri, nggak mau cinta-cintaan dulu, nggak mau deket-deket dulu sama siapapun gitu ya, ini adalah kesempatan Anda untuk memanfaatkan waktu yang ada saat ini untuk menggali potensi yang terbesar dalam diri Anda. Lakukan saja, yang penting hasilnya jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas ya. Berikutnya Aries. The Hierophant, pendeta memberikan pemberkatan kepada jemaatnya. Suasana hati Anda mungkin mulai galau, risau, ada yang bilang malah halu gitu ya. Coba tenang, pikirkan hal-hal yang positif di saat ini yang bisa membuat Anda malah lebih banyak bersyukur. Ternyata menemukan banyak plusnya, sisi positifnya di dalam situasi yang kesannya kita lagi mengisolasi diri, semua orang lagi mengisolasi diri. Itu minimal setidaknya kita terhindar dari paparan virus. Kedua, kita punya banyak waktu, quality time dengan orang yang ada di rumah, kayak keluarga yang sudah menikah dengan pasangan, dengan anak-anaknya. Dan setidaknya juga ada banyak waktu untuk beribadah, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih damai, lebih bisa mencerna apa sebetulnya yang sedang Tuhan berikan kepada manusia dengan situasi yang seperti ini. Nah, mencoba menggali mengapa, kenapa, bagaimana, itu yang akan membuat diri Anda makin kokoh, makin kuat, makin berkembang secara spiritual ya. Dan semoga Anda makin banyak bersyukur dengan situasi apapun yang dihadapi, selalu siap dan selalu menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk asmara berpasangan, berpikir bahwa dalam kehidupan itu punya amanah, yaitu cinta, komitmen cinta, memiliki satu tujuan untuk bisa saling membahagiakan dengan orang yang disayangi, dengan orang yang dicintai. Semoga saja ini merupakan pilihan untuk Anda supaya bisa bisa makin dekat, bisa makin sayang, bisa makin punya quality time dengan orang yang tercinta. Dan tentu yang paling menjadi pondasi, yang menjadi pegangan utamanya itu adalah komitmen, ikrar cinta. Dan itu yang harus tetap menjadi pegangannya ya. Untuk asmara lajang, mulai terpikir betapa indahnya, betapa bahagianya kalau punya seseorang yang bisa mengisi hari-hari yang akan dilalui. Wah, sudah mulai berpikir ke arah sana ya. Semoga menemukan orang yang tepat, semoga orang yang saat ini mungkin sedang dekat dengan Anda, sedang terus mencoba menyamakan visi misi hati, visi misi pikiran dan perasaan. Semoga sama-sama punya tujuan yang berada di titiknya tuh sama. Kalau memang betul-betul klik atau klop, berarti memang Anda dengan dia punya peluang untuk menjadi pasangan. Tinggal dilihat aja ke depannya nanti gimana ya. Yang memilih tetap sendiri, situasi apapun buat Anda layak atau patut disyukuri, karena berkah Tuhan akan terus datang dan mengalir dalam hati dan kalbu orang-orang yang pandai bersyukur. Dan Anda ingin menjadi bagian dari orang yang selalu mendapatkan berkahnya dari setiap apa yang dikerjakan. Dan semoga satu persatu persoalan yang Anda hadapi bisa teratasi, dan ketika orang lain panik, Anda justru malah makin tenang dan makin menemukan jawaban kenapa dan bagaimana hal ini bisa ada dalam kehidupan gitu ya. Berikutnya Taurus. 3 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan bersulang. Ada sesuatu yang membuat Anda bahagia, merasa mulai lepas beban, mulai menemukan jawaban, menemukan jalan keluar, menemukan cara, menemukan solusi dari setiap apa yang dihadapi di hari ini. Dan semoga ini bagian dari cara mengisi waktu atau cara mengisi hari di mana orang lain merasa terbelenggu, dibatasi, Anda malah merasa bebas, menemukan cara untuk bisa berkreasi, menemukan cara untuk bisa happy ya. Untuk asmara berpasangan,
berdua bersama saling membagikan kisah yang selalu membuat makin optimis bahwa ke depan akan ada kesuksesan, ke depan akan ada kebahagiaan. Itu selalu menjadi bagian dari diskusi Anda berdua dengan pasangan, dan punya rencana tentang sebuah masa depan yang indah. Itu perlu terus digali supaya optimis gitu ya, nggak ada keluhan, nggak ada yang bikin perasaan ngedrop gara-gara situasi kondisi saat ini ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau lagi seru-serunya sekarang mulai sering chat, sering telepon, kemudian bisa bahas tentang hal-hal yang mulai nyerempet-nyerempet agak serius. Nah, dijaga ya supaya makin lama makin kena ke sasarannya. Yang memilih tetap sendiri, segala sesuatu yang sudah direncanakan, Anda happy banget karena step-stepnya Anda sudah tahu, dan apa yang akan dikerjakan di hari ini, Anda sudah melihat bahwa targetnya itu sudah mendekati. Dan yang paling penting lagi, Anda udah nggak bingung dan sudah mulai terbiasa, sudah mulai kayak orang tuh mengalir natural kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, dan Anda sudah tahu step-stepnya, jadi nggak gagap, nggak bingung lagi, dan Anda tahu harus bagaimana menyelesaikannya ketika ada persoalan seperti ini, permasalahan seperti ini, sehingga sekarang ini pikirannya jauh lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bisa mengekspresikan diri dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab Anda. Berikutnya adalah Gemini, The Chariot, kereta perang. Nah, ini gambaran di mana Anda kayak mulai perang batin, mulai agak terbelenggu di situasi yang social distancing ini. Mau kemana nggak bisa, mau ke sini iya nggak boleh, mau ke situ waduh penuh dengan keterbatasan. Mungkin Anda sudah mulai jenuh, sudah mulai ada sesuatu yang sudah mulai membuat Anda kehabisan cara untuk memanfaatkan waktu yang ada setiap harinya. Nah, mengatasi hal ini Anda harus tenang, jangan dibombardir pikirannya dengan ketidaknyamanan. Anda harus bisa relax, tarik nafas dalam, buang pelan, tarik nafas lagi, buang pelan-pelan gitu ya. Itu untuk melepaskan ketegangan, melepaskan tekanan pikiran karena situasi yang ada saat ini. Mungkin Anda nggak cocok, tapi kalau sudah bisa menerima, sudah bisa lebih fleksibel hatinya, nggak akan ada tuh yang namanya stres, perang batin, pusing, tegang, kisruh gitu ya. Itu bersumber dari pikiran Anda sendiri. Ini kan singa hitam dan putih sedang ada dalam kendali Anda. Maka coba Anda yakini bahwa Anda akan bisa melewati setiap waktu yang ada di hari ini dengan target-target kerja, dengan upaya-upaya untuk bisa melancarkan setiap urusan kehidupan Anda yang ada saat ini ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, mungkin karena Anda biasanya sibuk dengan kegiatan pengalihan pikiran dan yang lain-lain, maka ketika sekarang lebih sering bertemu, Anda melihat banyak hal yang nggak sreg, melihat tentang atau mendengar atau melihat tentang pasangan Anda lebih sering gitu, yang membuat Anda mungkin agak bludrek. Jangan dong ya, Anda harus bisa menampung, menerima ceritanya, kisahnya untuk berbagi ya, sharing. Siapa tahu selama ini dia udah mampet mikirnya, udah numpuk pengen cerita, tapi Anda selalu sibuk. Nah, mencoba memberikan ruang dan waktu dengan tulus ya, dengan ikhlas gitu, Anda jadi akan lebih mengerti kenapa dan bagaimana dia seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang membuat Anda merasa nggak nyaman, coba sampaikan. Itu kan semestinya dalam sebuah hubungan harus ada keterbukaan, nggak telen perasaan mangkel-mangkel ditahan-tahan, habis itu dar. Nah, itu yang nggak bagus. Nggak adanya kejujuran dan keterbukaan dalam perasaan masing-masing. Kalau sudah jadi pasangan, sudah menjadi kekasih, sudah menjadi tunangan, setidaknya ada proses rasa pengertian satu dengan yang lainnya. Kalau semuanya main nyimpen, begitu ada gesekan sedikit, duer, nggak enak ya. Coba diredam, amarahnya diredam, kesalnya diredam. Coba membuka hati sedikit-sedikit, mudah-mudahan situasi yang tegang menjadi reda. Untuk asmara lajang, kalau sekarang masih berusaha ngejar, berusaha dekat, berusaha mendapatkan perhatian, kalau belum juga
Jangan memaksakan diri, nanti orangnya malah kabur. Santai aja ya, pelan tapi pasti proses pendekatannya bisa berhasil. Kalau belum juga ya masih harus butuh kesabaran lagi. Kalau memang ternyata nggak cocok ya masih ada yang lainnya. Jadi jangan sampai putus asa ya. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda cinta-cinta ntar aja dulu. Perjuangan untuk bisa survive di kehidupan yang sekarang ini butuh keseriusan, butuh sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab. Jadi nggak setengah-setengah, apalagi separuh-separuh, sama aja setengah sama separuh ya, seperempat, sepertiga, yang nggak bisa. Yang namanya berjuang dalam kehidupan harus total. Sebagai panglima atas kehidupan Anda harus bisa mengendalikan situasi pasang surut yang ada seperti termasuk saat ini gitu ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi pegangan dan keyakinan Anda bahwa Anda bisa melewati badai-badai dalam kehidupan. Tadi kemarin saya dapat telepon dari satu orang klien yang bilang, Mbak Endang makasih loh gitu. Dia konsultasi waktu Maret, tanggal 27 Maret tahun 2019. Dia mau resign, dia mau pindah, dia udah nggak betah gitu. Terus dia yang ingat kalau saya udah sekian setiap hari ketemu atau ada yang konsultasi, ya lupa belum syuting-syuting gitu ya. Dia bilang saya melarang untuk pindah karena di 2020 banyak yang kena PHK, banyak yang perusahaannya tutup, ada masalah, ada banyak perusahaan yang bangkrut gitu. Terus saya bilang, saya ngomong kayak gitu, iya Mbak, malah saya suruh teman-teman jangan ada yang resign karena Mbak Endang gambarkan perusahaan kita di 2020 masih survive dan ini 2020 dan dia ceritakan itu. Saya bilang ya alhamdulillah kalau memang itu yang jadikan peringatan saya kepada dia. Dan dan sampai detik ini dia masih bekerja di perusahaan yang waktu itu dia tanyakan dia mau keluar, dan alhamdulillah malah makin dipercaya. Dan kondisi saat ini kalau ada yang merasakan seperti itu, saya cuma bisa bilang bertahanlah, survive ya, untuk tetap bisa struggle, bertahan sekuat tenaga. Kenapa? Sekarang sudah banyak perusahaan yang di situasi seperti ini satu persatu mulai tumbang. Tapi kalau perusahaan Anda cukup kokoh, tegak berdiri, maka bertahanlah bersama perusahaan yang saat ini menjadi payung kehidupan Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. 8 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Semoga ini semangat ya, bukan emosi, bukannya amarah, tapi semangat di mana Anda harus meyakini apa yang dikerjakan tidak akan sia-sia. Apa yang Anda lakukan akan kembali lagi kepada Anda, termasuk saat ini dalam situasi social distancing, mencegah penyebaran penularan virus COVID-19 ini yang jadi momok dunia, bukan cuma Indonesia. Anda harus yakin apapun yang Anda lakukan untuk memproteksi diri, memproteksi keluarga, untuk memproteksi teman-teman kerja, karena sekarang mungkin di tempat kerja Anda mulai pakai piket sehari masuk, sehari di rumah, 2 hari masuk, 2 hari di rumah gitu ya. Itu salah satu upaya yang dipikirkan semua orang untuk bisa tetap aktif tapi aman, bekerja tapi aman gitu ya. Di sini 8 tongkat, hidup Anda bergerak terus walaupun dalam segala keterbatasan. Dan jangan lupa kita sama-sama kuatkan doa, minta ya, mohon pada Tuhan agar virus ini segera berlalu, virus ini segera menjauh dan hilang dari bumi, dan kita hidup normal lagi. Tapi setidaknya ada kebiasaan-kebiasaan positif yang ada dalam kehidupan, misalnya kebiasaan cuci tangan ya, kebiasaan untuk hidup bersih, kemudian kalau lagi sakit pakai masker. Kalau dulu kan kalau batuk ya udah batuk aja, yang lain ketularan bodo amat, nggak boleh gitu ya. Tetap sekarang kita tanamkan dalam pikiran bahwa kita hidup sehat itu untuk diri kita juga untuk orang lain. Kita membatasi diri untuk melakukan beberapa aktivitas yang bersih gitu ya, itu juga untuk kebersihan kita, juga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pokoknya Anda harus optimis dengan segala kegiatan hari ini, semua akan menghasilkan yang berpulang lagi kepada Anda. Kemudian untuk asmara berpasangan,
Kalau sekarang Anda lagi seru-serunya merencanakan banyak hal untuk sebuah masa depan yang indah, sebuah rencana masa depan yang cerah, Anda jangan patah semangat. Kadang situasi yang terbatas itu justru membuat kita mendobrak keterbatasan itu dengan mengeksplor diri, segala potensi, pengalaman, pengetahuan, talenta yang ibaratnya kayak dimunculkan untuk bisa aktif dan kreatif. Nah, dalam hubungan Anda dengan pasangan, Anda pun harus yakin bahwa beberapa hal yang dilakukan tujuannya adalah untuk bisa semakin banyak hal positif yang dilakukan berdua. Pikirkan tentang segala sesuatu yang membuat Anda yakin bahwa apa yang direncanakan saat ini akan membawa sebuah langkah atau lompatan tinggi, lompatan jauh tentang masa depan yang lebih baik. Jadi kalau merasa saat ini Anda dengan pasangan terbatas sekali ruang geraknya, terbatas sekali apa yang perlu dibahas, tapi semuanya kan untuk kebaikan masa depan. Jadi tetap harus saling support ya. Untuk asmara lajang, upaya untuk bisa terus berkomunikasi dengan seseorang yang mulai membuat hati Anda cenut-cenut, ser-ser gitu ya. Ya, lakukanlah komunikasinya, jangan sampai up and down atau Anda kesannya komunikasinya tuh timbul tenggelam ya. Nah, kalau Anda bersikap stabil ya, rutin menjalin komunikasi, dia akan melihat bahwa Anda dengan dia memang punya satu kekuatan ikatan ya. Baru dalam komunikasi aja udah kuat ikatannya, apalagi nanti kalau udah bisa sering saling ketemu. Cuit ya. Semoga Anda dengan dia menemukan banyak hal positif dan menemukan kecocokan lahir dan batin. Yang memilih tetap sendiri, apapun yang sekarang ini dikerjakan, Anda sih optimis bisa diselesaikan hari ini, bisa dituntaskan hari ini, dan semua yang dikerjakan membawa hasil yang memuaskan dan Anda yang merasa puas. Kenapa? Kerjaannya nggak sia-sia, kerjanya bisa diselesaikan semuanya hari ini. Berikutnya adalah Leo. 6 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ada beberapa hal yang saat ini Anda dapatkan, Anda dapat rewards-nya itu hasil dari usaha atau kerja keras Anda beberapa waktu lalu. Jadi di situasi sekarang tuh Anda kayak lagi metik buahnya, metik hasilnya, metik kebaikannya, harus disyukuri ya. Jadi walaupun gak banyak, walaupun belum sesuai harapan, tapi orang yang pandai bersyukur, insya Allah berkahnya dilipat gandakan. Kemudahan-kemudahan dalam hidupnya terus berdatangan. Jadi kalau 6 piala diserahkan kepada Anda, ini diibaratkan bahwa Anda beberapa waktu lalu sudah banyak berjuang, berikhtiar, berusaha, maka hari ini ada sesuatu yang membuat Anda jauh lebih tenang, jauh lebih tentram, karena apa yang sudah Anda upayakan di beberapa waktu lalu, Anda dengar perkembangannya, Anda dengar kabar baiknya ya. Untuk asmara berpasangan, jaga selalu apa yang menjadi amanah cinta agar Anda dengan dia selalu bisa rukun, selalu bisa bersama, selalu bisa menjaga kesetiaan. Kalau ada yang lagi ingat tentang, misalnya dia lagi ingat tentang kisah lalunya, ya sudah, kalau mau bahas tapi pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan pertengkaran. Sikap Anda jangan bikin dia kesal, marah, bete gitu ya. Kadangkala mungkin muncul perasaan nggak nyaman, nggak mulai nggak asik gitu. Tapi jangan terlalu jadi sesuatu yang kesannya frontal. Ini malah jadi pemicu pertengkaran. Padahal harusnya sih nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi karena mungkin sikap Anda yang berlebihan atau ada sesuatu yang nggak nyaman, reaksinya mungkin yang bisa menimbulkan atau memicu sebuah pertengkaran karena ada yang membuat dia nggak nyaman. Jangan sampai ya, hindarkan sikap-sikap yang justru menimbulkan kegaduhan, menimbulkan gesekan. Nah, untuk asmara lajang, kalau sekarang Anda lagi sering terhubung dengan teman lama, teman sekolah, ada juga teman TK, teman sekolah, teman kuliah, teman bekerja di tempat lama, teman bergaul, teman di komunitas, teman di organisasi, apapun itu, kalau
mulai sering terhubung ya, karena pernah dekat, pernah ngobrol gitu ya. Ya malah lebih seru. Biasanya kalau dulu-dulunya udah tahu tentang dia seperti apa, bagaimana, pasti ada rasa kesan simpati yang disimpan. Nah ini lebih mudah nih buat gitu, untuk bisa nyetrumnya tuh lebih gampang. Mudah-mudahan itu yang sekarang sedang Anda rasakan ya. Jadi komunikasinya atau chatnya lebih asik karena topik pembicaraannya tuh ngalir ya. Semoga makin seru deh ke depannya. Yang memilih tetap sendiri, rutinitas yang sudah terjadi beberapa hari kemarin tinggal dilanjutkan, dan Anda yakin ini sebuah pekerjaan atau kegiatan yang gak sia-sia. Akan ada hasilnya, dan ini bagian dari proses untuk merutinkan ya, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan beberapa waktu lalu. Kemudian untuk Virgo, 9 koin, 9 of Pentacles. Perempuan dewasa memegang seekor burung, di depan ada 6 koin, belakang 3 koin, di belakangnya lagi panen buah anggur. Ini adalah bagian pematangan diri, jiwa yang terus membuat diri, jiwa Anda yang didewasakan ya, pikiran yang didewasakan, ketenangan yang lebih kedepankan akan membuat Anda bisa lebih stabil, lebih siap menghadapi situasi kondisi hari ini, yang mungkin buat orang lain mulai merasa nggak nyaman, mulai merasa tertekan, tapi Anda justru malah tenang dan sudah terbiasa dalam situasi yang nggak gaduh, situasi yang misalnya bekerja mandiri, melakukan segala sesuatu sendiri, dan buat Anda jauh lebih produktif karena nggak berisik ya gitu ya, karena Anda lebih senang mengerjakan apapun dengan mengeksplor diri Anda yang punya pengalaman, pengetahuan, kemudian talenta gitu, apa saja Anda munculkan untuk mendatangkan hasil sesuai harapan. Di sini 6 koin adalah bagian dari apa yang Anda manfaatkan, dan 3 koin itu adalah sesuatu yang bisa disimpan atau dikumpulkan sebagai bekal untuk masa depan. Jadi hari ini tetap semangat, yakin apa saja yang dilakukan membuat Anda optimis segala sesuatu bisa berjalan atau bergerak dengan semestinya, walaupun social distancing sih, tapi Anda tahu kemana liak-liuknya, lika-likunya. Untuk asmara berpasangan, menciptakan suasana yang tenang, tentram, nyaman, berkualitas, itu sebetulnya salah satu amanah cinta. Jangan sampai ada ruang kosong yang membuat Anda menjadi nggak nyaman, menjadi komunikasinya terhambat karena pikiran-pikiran negatif yang muncul misalnya gitu ya. Dan jangan biarkan godaan pihak ketiga menghancurkan hubungan yang ada. Jadi harus saling menguatkan, harus bisa saling setia, berjuang dalam membangun satu hubungan supaya solid, komit, ya itu yang paling penting ya. Soalnya biasanya hubungan hancur karena salah satunya ada yang berkhianat ya. Semoga Virgo bisa memperjuangkan cintanya dan jangan sampai ada godaan yang bisa membuat hatinya goyang ya. Untuk asmara lajang, saat ini Anda sedang mencoba menelaah, menimbang, merasakan dengan intuisi Anda apakah betul cocok, apakah betul dia yang Anda inginkan, apakah betul dia yang Anda cari. Kalau jawabannya belum didapatkan, maka jangan buru-buru putuskan ya. Sampai Anda betul-betul ya dapat jawabannya, maka yakinlah bahwa Anda sudah menemukan pelabuhan cintanya. Nah, yang memilih tetap sendiri, sekarang ini pikiran Anda tuh hanya ingin agar orang tua bahagia, ingin memberikan apa yang diinginkan mereka, ingin membalas jasa, ingin mereka punya segala hal yang mensupport kehidupannya. Nah, Anda juga ingin membentuk satu rencana masa depan yang sejahtera. Nah, kalau kayak gini berarti harus bisa berhemat, harus tahu bagaimana membuka pintu-pintu rezeki dengan kerja keras dan ikhtiar sekuat tenaga, juga dibarengi doa. Jadi jangan pernah menyerah kalau memang saat ini dalam keadaan yang prihatin ya. Kemudian Libra, as koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Kalau hari ini mendapatkan petunjuk, kesempatan, jalan keluar,
ada yang menyemangati bahwa Anda bisa, Anda mampu, Anda dapat melakukannya, maka lakukanlah apa yang semestinya Anda kerjakan atau Anda lakukan hari ini, saat ini. Karena tangan dari langit menyodorkan koin besar, berarti ini sinyal bahwa Anda jangan berkecil hati. Lakukanlah selagi mampu, lakukanlah selagi bisa ya. Untuk asmara berpasangan, berikan dia perhatian, berikan dia dukungan, berikan dia kasih sayang supaya cinta tumbuh subur di antara Anda dengan pasangan ya. Nah, untuk asmara lajang, ada satu hal yang membuat Anda tertarik atau jatuh cinta biasanya karena seseorang ini mandiri, seseorang ini betul-betul nyaman di hati, membuat Anda tuh nyaman ngobrol sama dia, nggak ada pertentangan, dia nggak terasa sombong atau merasa dirinya lebih gitu ya. Ini akan cair ngobrol dengan dia, buat Anda ini kayak menemukan harta karun, menemukan sebongkah emas yang membuat hati seperti diperkaya oleh cerita dia, pengalamannya, wawasannya, dan buat Anda ini adalah orang yang selama ini dia adalah seseorang yang masuk dalam kriteria untuk menjadi someone spesial Anda. Nah, jangan dilepas, tahan ya, jaga terus komunikasi dengan seseorang tersebut. Mudah-mudahan Anda dengan dia menemukan kecocokan yang betul-betul klik dan bisa menjadi pasangan di masa depan. Nah, yang memilih tetap sendiri. Koin terbesar yang sedang Anda kejar, yang sedang Anda perjuangkan, yang sedang Anda upayakan, bahkan work from home ini membuat Anda berusaha mengeksplorasi diri Anda sendiri, apa yang bisa dilakukan, bakat apa yang bisa dimunculkan, dan Anda yakin ini bagian dari berkah yang diberikan Tuhan untuk mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan Anda. Semoga saja apa yang Anda hasilkan, yang dikerjakan ya, tugas-tugas yang dibawa pulang, kemudian Anda selesaikan dari kerja keras ini, hasilnya buat Anda adalah ingin membahagiakan orang tua, orang-orang yang terkasih, dan menyelesaikan beban tanggung jawab yang selama ini Anda emban ya. Berikutnya adalah Scorpio, 8 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Pelan tapi pasti, dengan kesabaran, dengan ketekunan Anda menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terus meningkat. Jadi jangan sampai tersia-siakan apa yang mau Anda capai, apa yang mau Anda targetkan, apa yang mau Anda hasilkan gitu ya, fokus. Kalau memang semua berubah ya, jadi dikerjakan di rumah, pastikan bahwa kualitasnya nggak menurun ya, Anda tetap bisa mengerjakannya dengan baik. Yang tetap harus bertugas di posnya masing-masing. Proteksi diri, jangan sampai lengah. Kalau sudah selesai tugas, pulang segera. Dan pastikan Anda makan yang bergizi, bernutrisi, tambah suplemen, istirahat yang cukup supaya staminanya oke, virusnya lari tunggang langgang, pergi menjauh dan hilang dari muka bumi ya. Untuk asmara berpasangan, dalam menjalin sebuah hubungan dibutuhkan ketenangan, kesabaran, bukan misu-misu yang ada nanti malah bubar jalan. Jadi kalau Anda ingin hubungannya tenang, tentram, damai, dan dia misalnya selama ini kok kesannya cuek, tapi Anda berharap dia betul-betul hanya sepenuhnya pada Anda, nggak nengok kiri, nggak nengok kanan, ya upayakan bahwa dalam sebuah hubungan memang yang dikedepankan adalah kualitas, yang dikedepankan adalah komunikasi yang menenteramkan, dan coba diterapkan ya. Jangan diajak tengkar, jangan diajak kalau orang Jawa bilang jangan diajak padu atau berantem gitu ya. Lebih baik ajak dia bahas tentang rencana masa depan, tentang apa yang mau dikerjakan, tentang apa saja yang sudah dilewati oleh Anda berdua. Pasti akan menumbuhkan rasa yang nyaman, dan tanpa disadari kualitas hubungan Anda meningkat gitu ya. Apa yang Anda ikhtiarkan akan kembali lagi kepada Anda dan pasangan. Nah, untuk asmara lajang, kalau lagi PDKT yang dibutuhkan adalah kesabaran ya, fokus, tekun, dan berpositive thinking bahwa Anda sedang mendekati seseorang yang baik, seseorang yang peduli, seseorang yang memang memenuhi kriteria yang selama ini Anda inginkan dari diri seseorang. Katanya belum mau mencari cinta atau belum mau berasmara-asmaraan. Jadi buat lajang yang masih mau sendiri, fokus Anda saat ini adalah bagaimana saldo di rekening tabungan itu bertambah,
bagaimana bisa membantu orang tua biar selalu berada dalam kecukupan, berusaha untuk fokus menyelesaikan semua tugas tanggung jawabnya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Berikutnya, Sagittarius. 9 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini gambaran Sagittarius yang baik-baik saja walaupun situasi saat ini mungkin buat orang lain tegang, tapi Anda mau percaya diri aja, bisa menjalani, bisa melewati ini semua dan mampu mengerjakan apa yang menurut Anda semestinya memang harus segera dituntaskan. Apalagi untuk hari ini, target yang hari ini harus selesai, berikutnya tinggal siap-siap untuk dikerjakan gitu ya. Itu yang namanya prepare-nya tuh udah oke banget. Jadi Anda setiap mau melakukan sesuatu perencanaannya matang. Jadi nggak ada istilah buang waktu, buang uang, buang tenaga. Semua betul-betul taktis ya. Jadi apapun yang dikerjakan semua udah di luar kepala. Ini stepnya ini, stepnya ini, stepnya ini. Mudah-mudahan hari ini betul-betul target-targetnya tercapai. Untuk asmara berpasangan, jangan sampai Anda terkesan terlalu terlalu percaya diri bahwa pasangan bahagia, pasangan diperhatikan, padahal itu kan sudut pandang Anda. Coba lebih banyak komunikasi, jangan mengesankan Anda itu egois, maunya di ngertiin, maunya diperhatikan. Sesekali Anda coba diskusi, dengarkan keluh kesahnya, dengarkan protesnya, dengarkan kecemasan dan kekhawatirannya. Itu salah satu cara untuk membuat hubungan Anda itu bisa berubah, diperbaiki, jadi punya kualitas. Jadi nggak ada salah satu yang merasa dirinya harus disayangi atau dicintai atau dirinya harus berkuasa atas yang lainnya. Nggak bisa begitu ya. Dan 9 piala ini menggambarkan sosok yang kalau saya bilang sih overconfidence ya, terlalu percaya diri, nggak baik ya. Harus betul-betul bisa menyamakan pikiran, perasaan dan frekuensi hatinya, apalagi kalau berkaitan dengan pasangan. Jadi nggak boleh merasa yang paling menguasai dia atau bisa membuat dia tidak berkutik hanya karena gara-gara Anda. Jangan ya. Nah, buat asmara lajang, kalau Anda sangat yakin bahwa kalau sudah waktunya gitu ya, kalau sudah waktunya menemukan seseorang yang pas, pasti juga akan datang kok. Nah, kalau sekarang Anda sedang menimbang, menakar, mengukur, dan percaya diri sekali bahwa akan ada seseorang yang betul-betul klik untuk Anda, ya sudah. Tapi yang penting Anda harus menjaga hubungan baik dengan orang yang mungkin selama ini mencoba berkomunikasi dengan Anda, mencoba dekat dengan Anda, mencoba mendekatkan jaraknya dengan Anda misalnya, atau lebih sering mengajak dialog tentang banyak hal, walaupun tanpa Anda sadari ternyata Anda makin dekat. Nah, tinggal dirasa-rasa mana yang paling klik buat Anda ya. Jadi nggak bisa Anda targetkan harus dengan dia, padahal makin didekati makin Anda merasa nggak nyaman, merasa risau, malah begitu dipaksakan jadian ambiar atau bubar jalan. Jangan ya. Nah, yang memilih tetap sendiri buat Anda, apapun kondisi situasi saat ini mau nggak mau harus dihadapi, mau nggak mau harus dicari jalan keluarnya agar tetap berjalan tapi aman. Nah, kalau Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, maka lakukan segera, kerjakan, jangan buang-buang waktu. Berikutnya Capricornus. The Emperor, Raja di Raja. Ini gambaran sosok raja yang kuat, tangguh, tapi otoriter. Nah, kalau karakter otoriter jangan ditiru. Kalau mau mengerjakan sesuatu atau Anda salah satu orang yang membutuhkan kerjasama, membutuhkan kepedulian banyak orang, membutuhkan pengertian banyak orang, kalau karakter ini mengikuti Anda, yang ada malah ribut melulu, mereka malah nggak mau ngebantu. Nah, kalaupun jiwa leadership Anda yang dikedepankan, mereka mungkin kagum ya, tertarik, salut, tapi ketika muncul sikap otoriter atau ada unsur arogansi, harus singkirkan, jangan kedepankan, jangan diikuti atau jangan turuti gitu ya. Anda harus bisa bersikap tegas, tidak, ini nggak baik, ini nggak benar. Anda sendiri perang batin nggak apa-apa, yang penting yang keluar adalah yang baiknya, yang positif, yang bisa membuat orang lain juga nggak bermasalah ketika Anda menyuarakan sesuatu. Untuk asmara berpasangan, sikap dominasi dalam sebuah hubungan sering saya ingatkan, singkirkan. Jangan sampai membuat pasangan nggak nyaman, pasangan nggak bahagia, pasangan merasa tertekan.
hindarkan ya. Harus bisa mengasihi dan mengayomi gitu. Nah, asmara lajang, kalau sekarang Anda sangat yakin bahwa ada seseorang yang suka tapi belum muncul orangnya karena banyak keterbatasannya, ya sudah. Yang penting Anda tetap menjalin hubungan baik dengan para lajang yang lain sehingga bisa jadi di waktu tertentu malah Anda bisa kepincut dengan satu orang yang kalau secara interaksi Anda jauh lebih sering berkomunikasi dengan dia. Dan mudah-mudahan jodohnya datang untuk Anda ya. Yang memilih tetap sendiri situasi seperti ini buat Anda, cara yang paling tepat adalah menunjukkan bahwa Anda nggak lemah, Anda siap, Anda sudah bergegas untuk menghadapi situasi kondisi yang ada sehingga apa saja sudah Anda siapkan, sudah Anda atur sedemikian rupa. Dan yang terpenting adalah jaga stamina ya, jaga kesehatan agar tetap kuat, bertenaga dan tidak terpapar virus ya. Oke, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serk, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, kontak Mbak Tati, bayar dulu, kirim bukti transfernya ya, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.